Baik, aku akan membahas tentang kesalahan-kesalahan apa aja sih ya yang banyak orang-orang lakukan pada saat bermanifestasi. Tentunya ini dari pengalaman pribadi aku pula. Hai, kembali lagi bersama saya Anai, masih di teman manifestasi. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas apa aja sih ya kesalahan para pemula, atau misalnya mungkin buat teman-teman yang masih baru mengenal tentang manifestasi itu apa, atau misalnya teman-teman baru mengenal tentang law of attraction atau law of assumption, karena di sini kita membahas tentang law of attraction, law of assumption, law of manifestation, whatever it is. Ya, you name it lah. Ya, jadi satu, ya, kebanyakan orang ya, dan aku juga dulu ya. Ya, satu adalah tidak konsisten. Ya, teman-teman gini deh. Kalau misalnya teman-teman pengen berhasil manifestasinya, kalian itu harus konsisten. Ya, jangan bentar-bentar back and forth ya. Bentar-bentar yakin, bentar-bentar enggak. Ya, ngelihat 3D, ya ngelihat realita kayak gitu, bentar-bentar gak yakin. Ya, terus panik dan lain-lain. Ya, itu kesalahannya. Jadi teman-teman harus selalu konsisten, arahkan terus pikirannya ya, atau afirmasinya ke arah yang memang teman-teman inginkan saja ya. Jadi jangan bentar-bentar tekniknya ini, bentar-bentar tekniknya ini, terus panik, aduh udah bener atau enggak. Nah, itu juga ya. Yang kedua adalah panik ya. Panik, apakah aku sudah let go? Ya, itu siapa tuh yang kayak gitu? Apakah aku udah bener? Ya, aduh aku gak bisa membayangkan kak. Ya, aku gak bisa visualisasi. Hey, tenang aja ya, gak usah dibikin pusing. Kalau kamu senangnya afirmasi, kamu bisa lakukan afirmasi. Kalau misalnya kamu senangnya adalah visualisasi dan itu mudah untuk kamu, lakukanlah visualisasi. Tapi kalau kamu orangnya senang nulis, kamu tulis aja ya. Jadi jangan dibuat pusing lah ya. Intinya kan kita tuh benar-benar harus kayak experience it ya. Benar-benar kayak you have to think as if already exist gitu ya. You have to think as if what you want is already exist ya. Kamu harus bisa berpikir dari versi bahwa kamu sudah mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Nah, jadikanlah itu afirmasi kalian ya. Dan lakukan dengan nyaman ya, gak usah kayak aduh kak kalau misalnya terlalu banyak namanya obses katanya gitu. Dengar ya teman-teman, kalau misalnya kita tidak merepetisi afirmasi kita, bagaimana itu akan real di otak kita ya. Secara sains pun kalau misalnya teman-teman belajar ya, ketika kita mengulang kembali afirmasi itu, sel neuron di otak kita itu akan tali temali satu dengan yang lainnya, itu akan kuat nanti dibawa oleh nervous system kita atau sel saraf dalam tubuh kita. Dia tahu mana yang positif dan mana yang negatif ya. Otak juga tahu mana yang positif, mana yang negatif ya. Hati-hati, yang positif akan diwujudkan, begitu pula yang negatif ya. Makanya kalau yang negatif segera lepaskan dan fokus arahkan lagi ke hal atau ke afirmasi yang kalian ingin wujudkan saja ya. Pikiran yang kalian ingin wujudkan saja. Ingat, afirmasi itu ya sama dengan pikiran. Bedanya kalau di manifestasi kita lebih mengarahkan. Oke? Lebih mengarahkan ya. Ingat. Dan yang ketiga ya, ingat ya teman-teman, satu hal yang membuat kalian gagal adalah karena diri kalian sendiri ya, bukan karena circumstances, tapi karena diri sendiri. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena yang menghambat manifestasi kita itu adalah kita sendiri. Kenapa? Kita menyimpulkan gagal. Udah deh gagal gitu ya. Udah aku lakuin afirmasi tapi gagal ya, gagal. Udah berapa kali aku mencoba subliminal, gagal kak, gagal. Siapa sih yang suka gitu ya? Semua itu karena diri sendiri menganggap gagal. Coba kalian berpikir ya, sudah berapa lama kalian berpikir yang negatif, mengharapkan yang positif ya? Atuh sabar ya, sabar aja ya. Kita kan harus menghilangkan dulu nih limiting belief yang sudah terekam di otak kamu, yang sudah terkondisikan karena mungkin situasi ya, karena mungkin kondisi kalian mungkin dari kecil ya, dari orang tua, dari lingkungan ya, dari sosial, dari apapun itu ya, yang membuat kamu tuh tidak percaya gitu loh, tidak percaya dengan manifestasi, tidak percaya bahwa kamu itu berharga, tidak percaya bahwa kamu itu pantas, layak mendapatkan apapun yang kalian inginkan, karena kamu tidak melihat pergerakan ya, tidak melihat
secara duniawinya ini ya, dengan 5 panca indera kalian ini tidak bergerak kak. Dia masih begitu kak, misalkan gitu ya, dia masih ngeblok, atau misalnya dia malah jadi pacaran sama siapa. Coba deh berpikir ya, kenapa dia sampai seperti itu? Pernah nggak kalian introspeksi diri ya? Apakah mungkin ya jauh-jauh hari sebelumnya aku pernah tersirat atau terpikir bahwa jangan-jangan dia begini nih ya? Ini adalah bentuk dari pikiran kalian yang telah lalu, atau mungkin ini adalah ujian kalian untuk apa? Untuk kalian tahu apa yang kalian inginkan ya, lebih terfokus ya. Jangan bentar-bentar ingin, bentar-bentar enggak ya. Jangan selalu menyimpulkan gagal ya. Gagal itu hanya momen, bukan orang ya. Belum apa-apa kak, gagal kak, aku udah subliminal 2 hari, karak ge 2 hari atuh ya, baru juga 2 hari. Berpikir negatifnya berapa lama? 30 tahun kak, apalagi ya. Ayolah teman-teman, bersabar, karena ingat Tuhan itu selalu bersama orang yang sabar ya. Jadi sabar ya, aku sabar dengan proses ini. Aku yakin apapun yang aku inginkan selalu terwujud, walaupun misalnya tidak ada pergerakan. No matter what I see ya, I still get my manifestation ya. Belum tentu sesuatu yang kamu lihat tidak bergerak itu tidak bergerak ya. Kekuatan Tuhan itu selalu bergerak ya, tapi Tuhan juga melihat ya, apakah kamu yakin dengan yang kamu inginkan, atau jangan-jangan pas lagi perjalanan ya, ibarat kata kamu lagi mau nyeberang jembatan ya, di tengah-tengah jembatan kamu takut gak sampai ya, padahal tinggal jalan begitu aja ya, tapi karena kaliannya sendiri takut gak nyampe, udah balik lagi. Nah itulah ya, karena kalian sendiri yang menyimpulkan kalian gagal dan kalian ingin balik ya, padahal belum tentu kalian tuh gagal ya, karena janjinya Tuhan selalu ya, acknowledge diri sendiri, selalu acknowledge diri sendiri bahwa Tuhan itu selalu mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Apakah kamu yakin akan dikabulkan, atau kamu ke distract dengan 3D ya? Realita juga begini, padahal realita yang kamu lihat ini adalah realita sekunder ya. Realita primernya di mana kak? Adanya di sini ya. Ya, ini disebutnya itu adalah 4th dimension or 5th dimension, whatever it is lah. Jadi di otak kalian, subconscious mind kalian. Subconscious mind kalian ini terhubung langsung dengan jantung kalian ya. Dari sini diproses, dibawa ke jantung, set ya, langsung disebarkan ke semesta ya. Dan semesta ini hanya akan apa? Semesta ini hanya akan cultivate, ngumpulin gitu loh, mana nih yang dominan dari kamu, yang sering kamu pancarkan ya, apakah yang positif, apakah yang negatif, keyakinan atau tidak yakin ya. Energi mah gak bisa dibohongin, makanya aku selalu bilang kayak gitu ya. Jadi belajar dari kesalahan aku juga. Dulu aku orang yang tidak konsisten ya, ada teknik baru ikutlah gitu ya, teknik yang baru, ada teknik yang baru ikutlah yang ini, jadi nggak selesai padahal mah konsisten aja ya. Ingat ya, hanya berpikir atau mengasumsikan bahwa ini sudah selesai ya. Ingat, manifestasi udah selesai ya. Kalau misalnya dibilang belum let go, apa yang harus di let go? Rasa tidak percaya yang harus di let go ya. Rasa tidak percaya bahwa manifestasi ini tuh mudah sebenarnya ya. Jadi itu adalah ujian ya. Jadi teman-teman harus bisa bersabar, fokus ya. Jadi you have to stick into the method that you like ya. Entah kamu senang berafirmasi, afirmasi aja ya, dibaca nggak masalah ya. Mau di dalam hati, mau di dalam benak, mau dibaca secara lantang, it's fine ya. Atau misalnya teman-teman senang menulis, scripting aja ya, sama ya. You have to think as if ya, ini udah selesai, aku udah punya ini ya. Dia udah balik ya, dia udah buka blokirannya misalkan gitu, apa aja ya. Selesai nulis, claim ya, ini sudah selesai, terima kasih Tuhan. Jangan lupa bersyukur ya, ya Allah terima kasih ya, manifestasiku sudah terwujud ya. Jadi stick into the method that you like ya. Kalau kalian senang membayangkan kan, membayangkan gak hanya harus membayangkan secara visual, bisa melihat aja, tapi mana yang di diri kalian tuh yang paling dominan gitu. Kalau aku mungkin suara, nah itulah ya. Kalau aku senang visualisasi suara, karena mungkin itu terasa lebih real buat aku pribadi ya. Jadi teman-teman, if it's real in your brain, it will be ya real in your reality. Jadi
fokus ya, buatlah ini secara real. Katakan berulang kali pada diri kalian bahwa kalian sudah mendapatkan yang kalian inginkan. Ya, jangan menyimpulkan gagal. Oke, pinter, ganteng, cantik.